Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufikur Rahman, NIM 234011156 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas E. Di sini saya akan menyampaikan resume dari makalah teman-teman untuk memenuhi tugas UTS. Untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam. Yang kedua adalah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat adalah peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Dan yang kelima adalah peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Dan yang keenam adalah peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu sejarah Arab pra-Islam sebelum datangnya agama Islam. Untuk sebab yang pertama yaitu kondisi geografis Jazirah Arab. Geografis Jazirah Arab. Geografis Jazirah Arab adalah kepulauan yang sebagian besarnya dipenuhi dengan gurun pasir atau Sahara. Jazirah Arab terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama adalah Tihamah, yang kedua adalah Hijaz, yang ketiga adalah Najd, yang keempat adalah Arud, dan yang kelima adalah Yaman. Dan Jazirah Arab mempunyai karakteristik bangsa Arab, yaitu bangsa yang berpindah-pindah dan sehingga banyak sekali kebudayaan, kerajaan, dan tak jarang juga banyak terjadi konflik karena perebutan wilayah. Memasuki subbab yang kedua yaitu agama bangsa Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang ke bangsa Arab sudah memiliki kepercayaan yang beragam. Namun sebagian besar adalah penyembah berhala. Dan mereka juga mempercayai adanya jin dan roh halus yang dapat memberkahi kehidupan mereka. Namun ada sebagian kecil bangsa Arab yang menganut agama-agama samawi yang diturunkan oleh Allah oleh nabinya, seperti agama Kristen, agama Yahudi, agama Zoroaster atau Majusi, dan agama Ibrahim. Memasuki subbab yang terakhir adalah kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Jazirah Arab. Yang pertama, kondisi sosial bangsa Arab. Bangsa Arab hidup mengembara, suka berpindah-pindah tempat mencari padang rumput untuk menuruti kesenangan hatinya. Mereka tidak mengenal hidup dengan cara lain selain mengembara itu. Keadaan itu juga yang menjadikan mereka menjunjung tinggi harga diri, keberanian, tekun, kasar, minim pendidikan dan wawasan, dan sulit diatur. Yang kedua adalah kondisi ekonomi bangsa Arab. Perekonomian bangsa Arab paling besar dari sektor perdagangan. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang, namun hal tersebut bisa menjadikan ancaman mereka karena banyak peperangan, sehingga mereka memilih menepi untuk tidak berdagang. Dampak peperangan tersebut adalah kemiskinan dan kelaparan. Memasuki pembahasan makalah yang kedua yaitu membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. 1. Yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad. Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, bodoh, tidak dianggap dan diabaikan dunia menjadi bangsa yang maju dan ikut bergerak mengembangkan dunia. Sebab yang kedua adalah tujuan dakwah Rasulullah.
Tujuan dakwah Rasulullah yang pertama adalah membentuk kepribadian Islam yang kompeten, kredibel, terpercaya, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah membentuk keluarga Islam yang terdiri dari manusia-manusia robbani. Yang ketiga adalah membentuk masyarakat Islam yang mencintai nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Dan yang keempat adalah membentuk khilafah Islamiyah, yaitu sebagai pemakmur dan penguasa bumi. Yang kelima adalah menjadi guru dunia untuk seluruh semesta alam. Dalam arti seluasnya, bukan hanya masalah akhlak dan ibadah, tetapi juga dalam mengurus dan memakmurkan bumi. Memasuki subbab yang ketiga adalah dakwah periode Mekah. Pada periode ini Rasulullah melakukan dakwah selama sembunyi selama 3 tahun karena masyarakat Mekah yang menentang karena tidak sepaham dengan Rasulullah, yang mengakibatkan banyak yang tidak menyukai dakwah Rasulullah tersebut. Kemudian setelah 3 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu untuk dakwah secara terang-terangan, dimulai dari dakwah kepada kerabat-kerabat terdekatnya, namun masih banyak yang menolak dan bahkan Rasulullah banyak mengalami gangguan-gangguan ketika melakukan dakwah tersebut. Memasuki subbab yang keempat atau yang terakhir adalah dakwah periode Madinah. Pada periode ini dakwah Rasulullah diterima dengan baik oleh masyarakat Madinah, sehingga Rasulullah banyak memunculkan kebijakan yang membangun masyarakat Madinah menjadi lebih baik. Antara lain, yang pertama adalah membangun pemerintahan atau membentuk pemerintahan. Yang kedua adalah pembentukan sistem sosial masyarakat, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor. Yang ketiga adalah dakwah, dan keempat adalah membentuk militer dari kaum Ansor karena banyak peperangan. Dan kelima adalah membangun ekonomi dan sumber keuangan negara. Memasuki pembahasan bab yang ketiga, yaitu peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya kita harus mengenal siapa dulu, apa itu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ialah pemimpin-pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur umatnya yang adil, bijaksana, cerdas, dan selalu mengerjakan tugas dengan benar. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah mengondisikan kehidupan rakyatnya supaya tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, dan aman. Setelah wafatnya Rasulullah, ada 4 nama sahabat Nabi yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka lah yang akan menggantikan Rasulullah sebagai khalifah. Berikut penjabaran dari tiap tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama dijadikan khalifah Khulafaur Rasyidin. Pada masa pemerintahannya banyak muncul masalah seperti munculnya nabi palsu, banyak orang murtad, dan memerangi permasalahan tersebut banyak mengorbankan penghafal Al-Quran. Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Setelah 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar, sesuai perundingan, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Pada masa khalifah Umar bin Khattab banyak membuat kebijakan, yaitu membuat baitul mal, membuat mata uang, menghapus zakat bagi para mu'alaf, dan menetapkan kalender Hijriah. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meneruskan kebijakan Umar
pada masa kekhalifahannya. Utsman berjasa dalam membangun bendungan, jalan, jembatan, masjid, dan memperluas wilayah Islam. Dan pencapaian terbesarnya adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada masa Abu Bakar. Dan selanjutnya Ali bin Abi Thalib. Masalah pertama yang dihadapi Ali bin Abi Thalib adalah pemberontakan Muawiyah yang didukung oleh pejabat tinggi yang merasa kehilangan jabatannya yang menyebabkan terjadinya perang Siffin. Dan sekarang memasuki bab yang keempat, yaitu peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Bani Umayyah atau dinasti Umayyah berasal dari nama kakek Abu Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul al-Syam. Dan ini adalah nama-nama khalifah Bani Umayyah, yaitu yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah, yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid, yang keempat adalah Marwan bin Hakam, dan lima adalah Abdul Malik bin Marwan, dan banyak lagi. Dan ada juga prestasi yang ditorehkan oleh Bani Umayyah, yaitu yang pertama adalah membangun jalan raya, yang kedua adalah mencetak mata uang, yang ketiga adalah membangun panti asuhan, membangun masjid, rumah sakit, dan membangun sekolah studi kedokteran, dan lain-lain. Dan Bani Umayyah juga mengalami kemunduran dikarenakan yang pertama adalah khalifah memiliki kekuasaan yang absolut, yang kedua adalah gaya hidup mewah para khalifah, dan yang ketiga adalah banyaknya pemberontakan, dan masih banyak lagi. Dan sekarang memasuki bab kelima, yaitu peradaban Islam di Andalusia Spanyol. Andalusia Spanyol berhasil diduduki Islam ketika Islam di bawah Khalifah Al-Walid dan mencapai kejayaannya. Dan prestasi, saya sebutkan prestasinya, yaitu filsafat di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian. Yang kedua adalah sains dan ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia yang berkembang di Spanyol. Dan ketiga adalah menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa administrasi. Namun, peradaban Andalusia juga mengalami kemunduran, bahkan mengalami kehancuran dikarenakan, yaitu yang pertama adalah adanya konflik antara Islam dan Kristen, yang kedua adalah tidak adanya ideologi pemersatu, yang ketiga adalah kesulitan ekonomi, dan yang keempat tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, dan yang kelima adalah keterpencilan Spanyol dibanding dunia Islam lainnya. Memasuki pembahasan yang keenam, yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah atau Bani Abbasiyah, yaitu kejayaan Bani Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Di masa ini perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat, dibuktikan dengan adanya dibangun Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan ilmu, dan terjemah naskah-naskah asing terutama bahasa Yunani ke bahasa Arab, dan dibangunnya sekolah-sekolah kedokteran dan farmasi, dan lain-lain. Sekian sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.